Santoyani dan asosiasi di sekolah minggu online. Nah, adik-adik contoh mau nyapa dulu nih. Apa kabar adik-adik semua di rumah? Pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik hari ini mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dengan semangat. Adik-adik kan pagi ini hari ini udah makan, udah mandi, sudah siap memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Dan mari kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ikuti gerakan kami berdua. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya bersikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, ikuti doa lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdiri ya. Kita akan puji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ikuti gerakan kami berdua lagi. Kita tetap berdiri ya adik-adik. Dengan
Nah, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu lagi yang berkata, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kita akan mendapatkan kemenangan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, berarti di dalam nama Tuhan Yesus juga kita akan mendapatkan kemenangan. Yuk, sekali lagi kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Ikuti gerakan kami berdua. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Kita memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis, duduk yang tertib, dan selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kembali bertemu lagi dengan Lause Erma. Kita akan mendengarkan cerita sebentar lagi ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur masih diberi kesehatan dan sukacita. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon berkat Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang menjadi
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, tentang siapa? Ya, ada tentang seseorang yang mempunyai anak perempuan dan anak perempuannya kenapa? Ya, anak perempuannya meninggal. Lalu apa yang terjadi? Ya, ada seseorang yang bernama Yairus, punya anak perempuan, lalu anak perempuannya sakit keras, lalu dia meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkannya, namun ternyata anak perempuannya meninggal. Tapi Tuhan membangkitkannya kembali. Ya, barusan cerita 2 minggu sebelumnya ada tentang anak seorang janda yang juga meninggal. Lalu apa yang terjadi? Juga dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya Lausen mau tanya dulu, adik-adik tahu nggak meninggal itu apa? Ya, meninggal itu mungkin kelihatannya seperti tidur ya. Tapi kalau kita tidur kan biasanya kita bangun lagi ya. Kalau bangun kan kita buka mata, terus kita bisa bergerak seperti itu ya, bisa main-main lagi, bisa ngobrol gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, mereka seperti tidur tapi tidak bangun lagi, tidak buka mata lagi, tidak bisa bergerak lagi, seperti itu ya. Itu sebabnya janda yang anak perempuannya meninggal, juga Yairus yang anak perempuannya meninggal itu sangat sedih ya, karena anaknya tidak bangun-bangun lagi, jadi dia sedih sekali. Tapi Tuhan membuat mujizat dengan membangkitkannya kembali. Jadi bangkit itu berarti, kan awalnya tadi dibilang meninggal berarti tidak bisa buka mata, tidak bisa bergerak lagi ya. Tapi ketika dibangkitkan lagi berarti dia bisa buka mata lagi, bisa bergerak lagi, bisa bermain lagi, seperti itu ya. Nah, terus cerita kali ini Lausen mau cerita tentang apa ya? Nah, kalau cerita sebelumnya kan Tuhan melakukan mujizat kepada anak seorang janda, juga anak perempuan Yairus itu, mereka barusan meninggal, terus Tuhan bangkitkan kembali. Nah, kalau mujizat yang kali ini ada yang sudah meninggal selama beberapa hari. Wah, kalau sudah meninggal beberapa hari, kondisinya seperti apa ya? Nah, kalau adik-adik pernah lihat buah-buah, kalau misalnya buah yang sudah ditaruh lama di meja atau di kulkas gitu, lama-lama bisa membusuk ya. Kalau udah busuk kan bisa bau, seperti itu ya. Sama ya, tubuh manusia kalau misalnya sudah meninggal itu bisa membusuk dan jadi bau gitu ya, dan menjadi tanah ya. Kalau adik-adik ingat, kita kan diciptakan dari debu tanah ya, dan kalau kita sudah meninggal kan biasanya dikubur, itu akan kembali menjadi tanah. Ya, jadi itu prosesnya ketika sudah meninggal, itu badan kita akan membusuk dan menjadi bau, ya, lalu menjadi tanah kembali. Nah, ceritanya mukjizat apa nih yang Tuhan lakukan terhadap seseorang yang sudah meninggal lama, ya, meninggalnya sudah 4 hari, udah lama. Jadi badannya itu pasti udah busuk, udah bau, ya. Tapi Tuhan bisa membangkitkannya kembali, membuat badannya yang busuk itu kembali bagus kembali, dan dia bisa bangun lagi dan bicara lagi, ngobrol lagi, seperti itu ya. Nah, siapakah dia? Adik-adik bisa tebak? Ayo, ada yang bisa tebak siapa? Namanya Lazarus. Siapa namanya? Iya, namanya Lazarus. Tahu nggak Lazarus itu saudaranya siapa? Ada yang tahu? Ya, Lazarus itu saudaranya Maria dan Marta. Jadi Maria dan Marta itu adalah temannya Yesus ya. Kalau ada diingat, ada ceritanya Maria pernah meminyaki kaki Yesus dan mengelapnya dengan rambutnya, itu Maria ya. Jadi Maria dan Marta itu adalah teman Yesus, dan Tuhan Yesus juga pernah mengunjungi ya ke rumah Maria dan Marta. Mereka itu adalah teman. Lalu Maria dan Marta itu punya saudara namanya Lazarus. Mereka itu tentunya berteman akrab karena Tuhan Yesus pernah datang ke rumah mereka, pernah bersama-sama gitu ya. Nah, jadi ceritanya sebelum Lazarus meninggal, sebenarnya Lazarus itu sakit ya, dan
sudah diberitahukan kepada Yesus, Yesus, Lazarus sakit, ayo datanglah dan sembuhkan dia, karena semua tahu Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Tapi Yesus ternyata tidak langsung ke tempat Lazarus untuk menyembuhkan Lazarus. Justru ketika Lazarus sudah meninggal 4 hari, tadi Lause bilang ya, kalau udah meninggal 4 hari itu badannya pasti udah busuk, udah bau ya. Nah, justru setelah meninggal 4 hari, Yesus baru datang ya. Jadi ketika Yesus datang, Maria dan Marta itu pasti nangis ya, sedih, sama seperti janda dan Yairus ketika anak mereka meninggal pasti nangis ya. Orang-orang yang di sekelilingnya, keluarganya pasti nangis karena sedih kehilangan ya, karena tidak bisa lagi bisa diajak ngobrol, bisa diajak main lagi, nggak bisa lagi. Jadi makanya kita sedih. Nah, ketika Yesus datang, Maria dan Marta bilang, Yesus, seandainya kamu datang lebih cepat, Lazarus tidak akan meninggal, karena percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Lazarus. Tapi Yesus bilang apa? Lazarus akan bangkit lagi. Wah, waktu itu Marta bilang, iya benar, Lazarus, aku percaya Lazarus akan bangkit lagi, karena memang kita percaya di dalam kekristenan, kita percaya di akhir zaman kita semuanya akan bangkit kembali, tapi dengan tubuh yang baru ya. Nah, Yesus lalu pergi ke kuburnya Lazarus. Nah, di orang Yahudi itu kuburan mereka itu nggak sama seperti kuburan kita di sini ya. Kalau kita kan ada yang meninggal itu masuk ke dalam peti, setelah masuk ke dalam peti lalu dikuburkan gitu ya. Kalau di orang Yahudi itu, mereka itu meninggal itu biasanya masuk di dalam gua batu ya. Jadi ada gua batu dimasukkan orang yang sudah meninggal, lalu ditutup dengan batu yang besar. Nah, sama seperti Lazarus sudah meninggal, dimasukkan ke dalam gua batu, ditutup dengan batu supaya baunya tidak keluar gitu ya. Nah, lalu Yesus datang ke kuburan Lazarus, berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Wah, semuanya si Marta bilang, oh jangan Tuhan, dia itu sudah bau, sudah 4 hari meninggal. Jadi ternyata iman mereka masih belum kuat ya, nggak percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal 4 hari. Sebelumnya memang anak seorang janda dan anak perempuan Yairus itu baru saja meninggal, lalu Tuhan bangkitkan. Oh, mungkin dikiranya itu kan baru meninggal, bisa lah ya dibangkitkan gitu ya, mungkin perkiraan seperti itu. Tapi ini sudah meninggal 4 hari dan badannya sudah busuk, udah bau. Apakah masih bisa nih waktu bangkit itu tubuhnya masih bagus seperti ini ya? Ternyata iman mereka kurang gitu ya. Tapi Tuhan bilang, percayalah gitu ya. Lalu ketika Tuhan memanggil Lazarus, Lazarus keluarlah, dan benar yang terjadi adalah Lazarus berjalan keluar. Oh, sebelumnya pintu batu yang besar itu ya, yang sebagai pintu itu digulingkan dulu ya, digulingkan. Tuhan menyuruh mereka untuk gulingkan batu itu. Awalnya mereka nggak mau karena udah bau. Tuhan, jangan digulingkan batunya, udah bau gitu. Tuhan bilang gulingkan batunya. Jadi mereka gulingkan. Ketika Tuhan panggil, Lazarus keluarlah. Jadi benar-benar terjadi ya, Lazarus dengan tubuh ya yang bagus kembali, tidak busuk, tidak bau, dia keluar dan Lazarus bangkit kembali. Nah, adik-adik, dari cerita ini, dari minggu lalu ya, kita mendengar cerita tentang Tuhan melakukan mukjizat, dan banyak sekali mukjizat yang Tuhan lakukan ya. Dan mukjizat yang terbesar itu memang membangkitkan orang yang sudah meninggal ya. Seperti cerita tentang anak seorang janda, anak perempuan Yairus. Lalu ini cerita tentang bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, yang seharusnya badannya sudah busuk, udah bau. Pernah ya melihat buah yang busuk ya, dia pasti jadi hitam, jadi nanti ada ulatnya seperti itu. Sama ketika tubuh kita, ketika kita meninggal, itu nanti badannya jadi hancur-hancur seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan benar-benar berkuasa. Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan orang mati, melakukan apapun karena Yesus adalah Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 27 ya. Ini adalah perkataan Marta. Jadi sama-sama kita dengan Marta mengatakan ya,
Yohanes pasal 11 ayat 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Sekali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Sama seperti Marta dan juga orang-orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kita semuanya juga mengatakan bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti langsung berdoa ya. Bapa yang di surga, kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang luar biasa, punya kuasa atas bumi dan surga. Tuhan, berikan kami iman yang kuat, yang selalu percaya, yang selalu berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah akan mendengar cerita dari Lause Erma. Nah, contoh mau nanya nih, tadi adik-adik mendengarkan cerita dengan baik gak? Tadi Lause Erma cerita tentang apa ya adik-adik? Ya, benar sekali. Tadi Lause Erma bercerita tentang Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata Lazarus ini sebelumnya sudah meninggal, sudah mati dan sudah dikuburkan. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan dia kembali. Betapa hebatnya Tuhan kita, dia sanggup membangkitkan orang mati. Nah adik-adik, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita akan mau menyanyikan sebuah lagu lagi. Dan contoh undang kita untuk berdiri sekali lagi, yuk semuanya berdiri. Mari kita akan menyanyikan lagu lagi yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Ikuti gerakan kami berdua lagi ya. Sekali lagi kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa, ikuti contoh sekali lagi ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini ibadah sekolah minggu kami telah selesai. Terima kasih Tuhan
Engkau telah memberkati, menolong ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sampai ketemu nanti sore, dan jangan lupa ibadah kita nanti sore jam 4. Dadah, sampai ketemu lagi.